Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Triana Era Vlogger. Dan apa kabar sobat sejarah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan limpahan rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya kali ini berada di satu buah makam atau pemakaman umum yang terletak di Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di belakang saya ini adalah sebuah family grave atau makam keluarga Eropa yang bernama keluarga Van Grol dan Van Bruyen. Van Grol dan Van Bruyen ini adalah satu keluarga terdiri dari dua keluarga yang menjadi satu, karena Van Grol dan Van Bruyen ini satu besan ya. Jadi di sini ini adalah makam keluarga yang terdiri dari dua keluarga. Beliau adalah seorang pengusaha pewarna pakaian atau tekstil yang memiliki perusahaan di Gondang Sari, yaitu fabrik Indigo Fabrik Gondang Sari, atau sebuah pabrik yang memproduksi pewarna pakaian. Oke, ada apa di kompleks pemakaman Van Grol dan Van Bruyen ini? Kita saksikan bersama-sama video saya. Dan jangan lupa untuk selalu saya ingatkan untuk dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian updating tentang video-video saya tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Oke, ini dia videonya untuk Anda. Oke sobat sejarah, saya saat ini tengah berada di satu kompleks pemakaman umum yang berada di Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Di sini saya menemukan satu makam dari family grave Van Grol dan Van Bruyen. Van Grol dan Van Bruyen ini adalah satu priayi, yaitu seorang pengusaha dari pabrik indigo atau pewarna pakaian atau tekstil yang terdapat di Gondang Sari. Di sini adalah kompleks keluarga atau kompleks makam keluarga. Bernama Gustav Adolf Andrian Van Grol. Beliau adalah seorang dari pemilik perusahaan indigo Gondang Sari yang berjaya pada masa Hindia Belanda. Dan disinilah adalah kompleks pemakaman dari keluarga Van Grol dan Van Bruyen. Karena Van Grol dan Van Bruyen ini adalah satu besan yang terdiri dari keluarga. Karena besanan, jadi makamnya dijadikan satu di kompleks pemakaman family grave ini. Di sini ada beberapa makam monumen grave dan beberapa makam yang berupa kelder. Dan yang pasti ini adalah satu keluarga. Kemudian awalnya mungkin adalah makam family grave ini, karena lambat laun kemudian kompleks ini menjadi pemakaman umum. Jadi di sini banyak terdapat makam-makam warga sekitar yang dimakamkan di sini. Oke, kita akan bahas satu persatu siapa-siapa yang dimakamkan di family grave dari Van Grol dan Van Bruyen. Oke, sobat sejarah, di depan saya ini tertulis Hiras Gustav Adolf Andrian Breton Van Grol. Beliau adalah pemilik dari perusahaan Indigo Gondang Sari, yaitu sebuah industri yang memproduksi pewarna pakaian atau tekstil. Dan di samping kanan ini adalah makam dari Theodora Breton Van Grol. Ini adalah istri beliau, Gustav Adolf Andrian Breton Van Grol. Theodora Breton Van Grol ini berasal dari keluarga Bruyen. Di situ tertulis on the geliefde mother Theodora Breton Van Grol, geboren De Bruyen. Geboren De Bruyen itu adalah merujuk kepada keluarga beliau. Beliau berasal dari keluarga Van Bruyen. Geboren Tegawa
pada 21 Oktober 1855 dan overladen te Gondang Sari pada 18 Juli 1918. Gustav Adolf Adrian Breton van Grol sendiri itu lahir di Ampel, Boyolali. Itu tanggal 22 Juni 1837. Kemudian meninggal di Surakarta pada 3 Oktober 1902. Literasi yang saya ambil ini merupakan literasi yang ditulis oleh Om Hans Orsid Burns almarhum. Saya kembali mengangkat literasi beliau melalui website beliau di iMacBook NL. Itu kalian bisa akses di situ. Nanti kalian bisa telusuri makam-makam European atau makam-makam Belanda yang banyak tersebar di Pulau Jawa. Di situ nanti banyak dibantu oleh teman-teman sejarah saya seperti Mas Ibnu itu dari Boyolali, kemudian Suryo Haryono itu dari komunitas Bagombagi, kemudian ada Om Kaleb itu juga turut berkontribusi dalam pencarian makam-makam ini. Dan melalui dubbing nanti, saya akan membahas satu persatu dari makam-makam yang berada di Wonosari ini, yang saya rujuk dari literasi Om Hans Orsid Burns almarhum, karena beliau sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini dia. Oke, sobat sejarah, saya akan sedikit bercerita tentang keluarga Breton van Grol ini. Di depan saya ini adalah Gustav Adolf Adrian Breton van Grol. Beliau adalah pemilik pengusaha pewarna indigo yang berada di Gondang Sari. Kemudian di samping ini adalah makam istri beliau bernama Theodora Breton van Grol yang berasal dari keluarga Van Bruyen. Di sini ada beberapa kompleks makam Eropa yang terdiri dari beberapa makam monumental dan makam kelder. Tidak jauh dari makam-makam ini ada makam kecil di depan saya ini, masing-masing bernama William Antoinette, Pauline Antoinette, dan ini adalah Christian Antoinette. Menurut catatan dari almarhum Om Hans Orsid Burns, ini 3 makam ini adalah cucu dari Gustav Adolf Adrian Breton van Grol. Selain dari makam-makam ini, terdapat beberapa makam yang tanpa inskrip ya. Saya memprediksi mungkin ini adalah makam keluarga juga dari Breton van Grol. Di sini juga ada makam kelder yang bertuliskan Geraldine Nicole Breton van Grol. Lahir di Gawok 5 September 1875 dan meninggal di Gondang Sari 10 Oktober 1925. Bersanding dengan Johannes Nicolas de Bruyen. Johannes Nicolas de Bruyen menurut catatan dari Om Hans ini adalah orang tua dari Theodora Breton van Grol atau Theodora van Bruyen yang merupakan istri dari Geraldus Adolf Adrian van Grol, Breton van Grol. Ini orang tuanya. Yang lahir di Semarang pada 1810 dan meninggal di Gawok pada 1868. Di sebelah sini juga ada makam berbentuk monumental bertuliskan Albertine Louis Breton van Grol dan Rosalie Adolf Breton van Grol. Benar ya, Adolf. Dua makam ini menurut literasi
Om Hans ini merupakan saudara dari Geraldus Adolf Adrian Bretten van Grol. Dua monumental ini merupakan saudara dari beliau, pemilik dari industri pewarna indigo Gondang Sari. Dan dua makam tak dikenal atau tanpa inskrip ini ada di sebelah sini. Ini tanpa nama dan satu makam kelder yang cukup besar. Mungkin juga ini yang paling tua ya, saya tidak tahu siapa beliau. Dan ini di sini juga ada keluarga Van Grol juga, bernama Henry Geraldus Adolf Bretten van Grol, kemungkinan juga saudara dari Gustav Adolf Adrian Bretten van Grol juga. Istrinya bernama Sarinah. Oke Sobat Sejarah, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan dari Kompleks Pemakaman Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Di belakang saya ini adalah Kompleks Pemakaman dari keluarga Bretten van Grol beserta makam keluarga Van Bruyen yang menjadi satu karena mereka adalah besan. Gustav Adolf Adrian Bretten van Grol sendiri adalah pemilik perusahaan dari pewarna indigo atau pewarna pakaian bernama Gondang Sari yang terletak di sekitar Klaten. Beliau jatuh pahit dan hidup sebagai seorang yang berkekurangan itu setelah terjadi sebuah insiden pada tahun 1895, yaitu berupa banjir bandang yang membuat perusahaannya jatuh pailit, kemudian hidup dengan sangat sederhana sampai dengan meninggal dunia. Dan disinilah adalah kompleks pemakaman beliau yang merupakan sisa-sisa kejayaan dari keluarga Van Grol, seorang pengusaha dari industri pewarna indigo yang berada di Gondang Sari. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian dapat notifikasi tentang video-video saya tentang sejarah kolonial Belanda di Nusantara. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.